Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Nur Purwasih, NIM 24172014 dari Prodi Ilmu Pemerintahan dan dosen pengampun Bapak Syahril Budiman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori pembangunan. Tanpa memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan apa itu teori pembangunan dan teori pembangunan. Teori dalam penggunaan secara umum. Teori berarti sejumlah proposisi yang terintegrasi secara sintaktik. Artinya, kumpulan proposisi ini mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat menghubungkan secara logis proposisi yang satu dengan proposisi yang lain dan juga pada data yang diamati, dan digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang diamati. Teori adalah menjelaskan proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari satu, hubungan yang dapat diamati di antara kejadian yang diatur. 2. Mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan. 3. Hubungan-hubungan yang dikumpulkan serta mekanisme dasar yang dimaksud untuk data dan diamati tanpa tanda adanya manifestasi hubungan empirik ataupun secara langsung. Fungsi teori. Teori mempunyai fungsi sebagai suatu ikhtisar fakta dan hukum yang dapat diterapkan. Teori berfungsi untuk bertransformasi. Suatu teori baru dapat mentransformasikan atau dapat mengadakan perubahan hubungan antar hukum dan fakta. Sesuatu yang sudah dikenal makanya dapat ditransformasikan menjadi unsur baru dalam teori yang baru. Dengan demikian, akan terjadi pembaharuan isi dan bentuk dalam ilmu yang sedang diguliti. Peran teori. Teori berperan membantu mendapatkan pengertian dan mengorganisasi pengalaman. Di dalam teori terdapat proposisi yang berperan penting dalam mengikhtisarkan informal secara penafsiran, penilaian, dan peran kerampatan dapat terlaksanakan dengan mudah. Teori memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu. Rumus pembangunan. Perencanaan yaitu di bidang politik dan administrasi, pertumbuhan di bidang ekonomi, perubahan di bidang sosial. 1. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menjadi ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik hari ini dan hari esok. Perkembangan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana, dan pelembaga. Ketiga, pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada jumlah ekonomi dan perubahan sosial. Pembangunan. Pembangunan merupakan suatu konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut dengan realisasi potensi manusia. Rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara perencanaan dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan adalah proses multidimensional yang menyangkut regionalisasi dan orientasi sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Di samping untuk meningkatkan pendapat dan output pembangunan masyarakat, perubahan radikal dalam struktur kelembagaan, struktur sosial, administrasi, perubahan sikap, adat istiadat, serta kepercayaan. Teori pembangunan adalah serangkaian teori yang digunakan sebagai acuan cara untuk membangun sebuah masyarakat. Ide tentang pentingnya perhatian terhadap teori pembangunan pada awalnya muncul ketika
keinginan dari negara maju untuk mengubah kondisi masyarakat dunia ketika yang baru merdeka. Pada perkembangannya, teori pembangunan berkembang dan mempunyai beragam pendekatan yang memberikan kritik satu dengan lain. Oleh para ahli, keberagaman pendekatan ini memberikan beberapa label seperti teori pembangunan modernitas, teori pembangunan struktural, teori pembangunan post-struktural, teori pembangunan post-development, teori pembangunan post-kolonial, dan teori pembangunan feminisme dan sebagainya. Esensi pembangunan tidak hanya fokus pada infrastruktur, melainkan juga pada aspek sumber daya manusia. Teori ini mencakup berbagai pendekatan dan perspektif yang berbeda, yang masing-masing menawarkan penjelasan tentang bagaimana pembangunan terjadi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Berikut ini adalah beberapa teori pembangunan yang penting. Yang pertama yaitu teori modernisasi. Teori ini berpendapat bahwa negara berkembang harus mengikuti jalur yang sama dengan negara-negara maju yang mencapai pembangunan. Proses ini melibatkan transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dan melalui industrialisasi, urbanisasi, dan peningkatan pendidikan. Kedua yaitu teori ketergantungan. Teori ini menekankan bahwa negara-negara berkembang seringkali terjebak dalam hubungan ketergantungan dan negara-negara maju. Ketergantungan ini dapat menghambat pembangunan karena sumber daya dan keuntungan seringkali mengalir dari negara berkembang ke negara maju. Ketiga yaitu teori pertumbuhan endogen. Teori ini berfokus pada faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti inovasi, pengetahuan, dan investasi dalam sumber daya manusia. Teori ini menekankan pentingnya kebijaksanaan yang mendukung penelitian dan pengembangan. Dan keempat, teori pembangunan berkelanjutan. Teori ini menekankan pentingnya pembangunan yang tidak fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Pembangunan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kelima yaitu teori pembangunan manusia. Teori ini menekankan kepentingan meningkatkan fasilitas hidup manusia sebagai tujuan utama pembangunan. Ini mencakup pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial serta mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangan dari seringkali berpendapat yang lebih holistik yang menggabungkan elemen dari berbagai teori ini dianggap lebih efektif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan inklusif. Peran penting teori pembangunan. Yang pertama yaitu panduan kebijakan publik, memberikan kerangka kerja bagi pemerintah dan lembaga internasional dalam rumusan kebijakan. Misalnya jika suatu negara mengadopsi teori modernisasi, kebijakan yang diambil mungkin akan lebih fokus pada industrialisasi dan urbanisasi. Contohnya, di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand, kebijakan pembangunan ekonomi seringkali didasarkan pada prinsip-prinsip modernisasi yang mendorong industrialisasi dan investasi asing untuk meningkatkan perubahan ekonomi. Yang kedua, identifikasi masalah dan solusi, yaitu membantu dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan serta merumuskan solusi yang tepat.
Contohnya, dapat digunakan untuk menganalisis masalah ketidakadilan ekonomi di negara-negara Afrika, di mana banyak negara masih tergantung pada ekspor sumber daya alam dan menghadapi tantangan dalam investasi ekonomi. Yang ketiga yaitu mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Menekankan pentingnya inovasi dan investasi dalam pendidikan dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya, negara-negara seperti Korea Selatan dan Singapura telah berhasil menerapkan kebijakan yang mendukung penelitian dan pengembangan atau R&D, serta pendidikan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dan yang keempat, pembangunan berkelanjutan, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Contohnya, program pembangunan berkelanjut PBB atau UNPD berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang mencakup berbagai aspek seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan perlindungan lingkungan. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kualitas hidup, yaitu pentingnya meningkatkan kualitas hidup individu melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Contohnya, program-program seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui partisipasi aktif dalam membangun dan mengelola sumber daya lokal. Segitu saja materi singkat tentang teori pembangunan yang saya ketahui. Sekian dari saya, Aryani Nur Purwasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.